Sejak dahulu, Wahabi dan Syiah saling bermusuhan dan permusuhan di antara mereka sangat dahsyat, bahkan berakhir dengan perang. Tak ayal ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah faham Wahabi, memberantas faham Wahabi, atau membongkar kedustaan Wahabi, maka kaum Wahabi beramai-ramai menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai Syiah. Wahabi sedikit-sedikit menuduh Syiah, sedikit-sedikit menuduh Syiah. Namun alhamdulillah terdapat kabar gembira bahwa Raja Wahabi Saudi dan Raja Syiah di Iran sepakat untuk berdamai. Kini Raja Wahabi dan Presiden Syiah bergandengan tangan dan sepakat untuk bersama-sama. Lalu bagaimana tanggapan Wahabi di Indonesia? Kelompok Wahabi tidak henti-hentinya menyesatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Imam Asy'ari Maturidi. Bermacam-macam amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mereka anggap sebagai amalan bid'ah, bahkan syirik. Mereka beralasan karena tidak ada dalilnya. Lalu banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia yang menjelaskan dalil-dalilnya. Akan tetapi ustadz Wahabi Indonesia masih saja membid'ahkan dan menyesatkan. Tidak hanya itu, kelompok yang mengaku sebagai pengikut ulama salaf ini juga kerap kali menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kelompok Syiah. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkritisi dan membongkar kesesatan pemahaman Wahabi, maka kelompok Wahabi menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai orang Syiah. Jelas tuduhan ini tidak benar, karena ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga membongkar kesesatan faham Syiah. Namun ternyata sekarang Raja negara Wahabi yaitu Saudi dan Raja negara Syiah yaitu Iran saling berdamai. Dilansir dari kumparan.com pada 20 Maret 2023 bahwa Arab Saudi dan Iran sepakat untuk berdamai dan memperbaiki hubungan diplomatik mereka setelah berkonflik selama bertahun-tahun. Keduanya sepakat untuk berdamai setelah Cina hadir untuk menjadi penengah. Ahli Timur Tengah dari Hubungan Internasional UGM Siti Mutia Setiawati mengatakan perdamaian ini merupakan perkembangan baru di wilayah Teluk, mengingat hubungan Saudi dan Iran yang tidak harmonis sejak terjadinya revolusi Islam di Iran pada 1979 silam. Menurut pengamat, konflik dan hubungan yang tidak harmonis antara Saudi dan Iran ini bukan terjadi karena perbedaan etnis, bahasa, atau madhab seperti narasi yang selama ini digaungkan. Ketidakharmonisan Saudi dan Iran bukan karena mayoritas penduduk Arab Saudi beretnik Arab, berbahasa Arab, dan beragama Islam Wahabi, sedangkan mayoritas penduduk Iran beretnik Parsi, berbahasa Parsi, dan beragama Islam Syiah. Akan tetapi karena politik pecah belah yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Namun demikian, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahagia Raja Wahabi dan Raja Syiah bersatu, sebab hal ini akan membuat suasana Timur Tengah lebih tenang dan damai. Sebagaimana sudah maklum, konflik Saudi dan Iran menyebabkan perang di Yaman dan tempat lain berkobar. Dengan berdamainya Raja Wahabi dan Syiah, diharapkan akan mengakhiri konflik di Timur Tengah dan bersatu melawan musuh-musuh Islam. Tentunya Wahabi Indonesia akan berpikir dua kali untuk menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai orang yang berfaham Syiah.